Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul dengan implementasi perjanjian utang piutang dengan jaminan ruko di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dengan buku 3 KUA Perdata. Latar belakangnya adalah dalam upaya masyarakat untuk menjalankan usahanya diperlukan modal. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah dengan cara melakukan perjanjian utang piutang dengan orang lain. Perjanjian utang piutang terutama dengan nilai yang besar perlu dilakukan dalam bentuk akta otentik. Akan tetapi pada praktiknya di masyarakat masih banyaknya perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi perjanjian utang piutang dengan jaminan ruko di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dengan buku 3 KUA Perdata. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan ruko di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dengan buku 3 KUA Perdata. Analisis yang pertama adalah untuk menjawab implementasi perjanjian utang piutang dengan jaminan ruko di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dengan buku 3 KUA Perdata. Dilihat dari unsur-unsur perjanjian utang piutangnya sudah sesuai. Dalam perjanjian utang piutang tersebut, Bapak I sebagai pemberi pinjaman dan Bapak S sebagai penerima pinjaman. Objek perjanjiannya adalah uang senilai 204 juta rupiah. Dan jangka waktu yang ditentukan oleh para pihak adalah selama 2 bulan setelah perjanjian tersebut disepakati. Perjanjian utang piutang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 dan 1337 KUA Perdata. Karena perjanjian tersebut disepakati tanpa adanya pemaksaan dan penipuan. Kemudian para pihak dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat kecakapan para pihak, yaitu tidak di bawah umur, tidak di bawah pengampuan, dan tidak dinyatakan pailit. Kemudian dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu hal tertentu di mana objek perjanjian tersebut sudah sangat jelas dijelaskan, yaitu objek perjanjiannya adalah uang sebesar 204 juta rupiah. Dan dilihat dari syarat-syaratnya perjanjian yang terakhir, yaitu suatu hal tertentu, uang yang untuk dipinjamkan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha garmen milik Bapak S. Bentuk perjanjian utang piutang di sini ada termasuk ke dalam bentuk perjanjian akta di bawah tangan. Adapun jenis perjanjian akta di bawah tangan di sini ada termasuk akta di bawah tangan biasa. Pada perjanjian utang piutang tersebut termasuk ke dalam manifestasi karena ada kesengajaan oleh Bapak S sebagai penerima pinjaman utang untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali untuk mengembalikan utangnya. Dan dilihat dari jaminan ruko di sini adalah termasuk ke dalam bentuk jaminan umum karena jaminan tersebut tidak didaftarkan di lembaga jaminan manapun. Kemudian di sini saya akan menganalisis untuk menjawab perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan ruko di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dengan buku 3 KUA Perdata. Perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian dibuat akta di bawah tangan. Perjanjian di sini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan. Dalam pembuktiannya, akta di bawah tangan ini kurang sempurna karena memerlukan pengakuan para pihak di dalamnya. Pada kenyataannya, pada kasus ini, Bapak S ini beritikat buruk dalam perjanjian ini, sehingga sulit untuk mendapat pengakuannya terhadap perjanjian tersebut. Kemudian perlindungan hukum pemberi pinjaman dilihat dari bentuk jaminannya. Jaminan ruko di sini termasuk ke dalam jaminan umum. Sedangkan jaminan umum ini pada dasarnya tidak didaftarkan di lembaga jaminan manapun. Maka akibatnya kedudukan Bapak I di sini
sebagai pemberi pinjaman termasuk ke dalam kreditur konkuren, sehingga Bapak I tidak memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi ruko tersebut. Di sini saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dari hasil analisis di atas. Implementasi perjanjian utang piutang di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Bapak I sebagai pemberi utang dan Bapak S sebagai penerima utang sudah sesuai dengan KUHP Perdata. Karena para pihak dan perjanjian memiliki asas kebebasan untuk menentukan jenis perjanjian yang akan dibuat, maka perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Bapak I dan Bapak S. Pada perjanjian tahap pertama dilakukan secara lisan dan perjanjian tahap kedua dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi Bapak I sebagai pemberi pinjaman di sini lemah karena perjanjian tahap pertama hanya dilakukan secara lisan, yang akibatnya Bapak I tidak memiliki bukti yang kuat. Pada perjanjian tahap kedua dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan, yang akibatnya Bapak I tidak memiliki alat bukti yang sempurna. Walaupun dalam perjanjian utang tersebut ada ruko sebagai jaminannya, namun tidak dibuat akta jaminan oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris atau PPAT, dan tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Maka kedudukan pemberi pinjaman Bapak I di sini sebagai kreditur konkuren. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.